Bihnat, lo berdua pasti masih ingat kan kalau malam itu si Sylvie tuh ngelempar obor yang masih nyala ke meja ujung kandang Herman. Nah malam itu tuh Sylvie bilang kalau dia tuh sebenarnya ketakutan banget, takut banget bahkan ya. Tapi dia tuh bener-bener gak mikir jernih, makanya dia tuh gak ada pikiran lain selain kayak udahlah ngebakarnya biar dia bisa cabut gitu. Udah tuh akhirnya setelah ngebakar, Sylvie langsung buru-buru cabut dari rumah Herman. Dan ternyata kandang itu kan emang isinya cemani, tapi jumlahnya kan si Sylvie bisa ngeliat kalau itu gak banyak kan, paling cuma belasan gitu lah. Tapi pas Sylvie keluar kandang, tiba-tiba Sylvie denger suara ayam itu bener-bener jadi kenceng banget Bihnat. Dan kayak kesannya tuh satu kandang itu tuh full ada ayamnya gitu. Terus bagian-bagian bangunan yang basicnya tuh dari kayu tuh tiba-tiba kayak kegedor-gedor. Dan akhirnya tuh pokoknya setelah banyak kejadian kayak gitu ya, dia berhasil keluar kandang. Dan Sylvie tuh ditampakin kayak disambut mungkin ya sama hampir semua sosok perempuan yang selama ini ngehantuin dia. Ada banyak banget Bihnat, kayak sosok-sosok cewek ini ya. Ada yang looksnya udah compang-camping berdarah, ada juga sosok perempuan yang emang tubuhnya tuh udah gak utuh. Sampai sosok gede yang Sylvie lihat di kamar mandi itu juga nampakin diri akhirnya. Tapi kali ini si Sylvie tuh ngerasa kayak sosok-sosok ini tuh bukan kayak ngehantuin dia, tapi semua sosok itu malah berdiri di beberapa titik halaman Herman dan kayak ngasih jalan gitu loh, kebayang gak? Jadi kayak gak ganggu gitu. Iya, justru mempersilahkan gitu ya. Iya benar. Sylvie lari tuh kan. Dan ternyata Bihnat, Sylvie tuh beneran bisa sampai ke desanya akhirnya. Selama gue cerita kan, setiap Sylvie mau ke desa itu tuh kayak diputer-puter gitu kan Bihnat. Iya. Tapi ini akhirnya dia bisa nyampe ke desa. Udahlah tuh akhirnya Sylvie bisa masuk desa. Dia berhenti bentar kayak buat napas karena udah capek banget gitu kan. Karena jarak dari rumah Herman ke desa itu tuh mungkin hampir sekiloan lebih gitu lah. Gak lama dari situ tiba-tiba kayak ada ibu-ibu nyamperin Sylvie dan nanya kayak, dari mana kok tiba-tiba kayak ada nih cewek datang dan kecapean gitu. Si ibu nanya ke Sylvie, "Teteh nyasar ya teh? Bukan orang sini ya? Kok kayaknya ibu gak pernah ngeliat teteh sebelumnya?" Nah Sylvie bingung banget karena kayak perasaan kan Sylvie pernah masuk ke desa satu waktu pas awal banget. Dan malam itu pun juga bahkan Sylvie ngeliat warga-warga tuh rame. Nah Sylvie jawab lah nih. Jawabnya tapi bukan ngomong, tapi dia cuman kayak nunjuk ke arah belakang, ke arah rumahnya Herman Bihnat, buat kayak ngasih tahu tuh Sylvie tuh dari mana gitu loh. Terus si ibu tuh bener-bener kaget banget. Dan dia langsung bilang kayak, "Ya Allah, yaudah ayo masuk sekarang yuk, teteh ikut ibu yuk. Kasihan mana ngos-ngosan gitu, ayo mumpung belum malam banget." Nah ngelihat gitu tuh sebenarnya Sylvie bingung kayak kenapa tiba-tiba kayak ibunya kepanikan gitu loh. Tapi akhirnya diikutin aja lah sama Sylvie. Nah anehnya, pas sambil jalan kayak gitu, Sylvie tuh ngeliat ke arah belakang, ke arah rumah Herman. Itu tuh bentukannya udah beda banget Bihnat. Jalanan yang dia lewatin itu tiba-tiba berubah jadi gelap, rusak. Bahkan dari luar tuh udah kelihatan kayak banyak banget kayu dan ranting. Dan emang kayak jalanan itu tuh udah ketutup aksesnya sebenarnya gitu loh. Kayak gak mungkin dimasukin gitu ya. Iya. Udahlah akhirnya Sylvie masuk tuh ke rumahnya si ibu itu, istirahat lah, kayak dikasih makanan, dikasih minuman gitu. Pas dikasih makanan tuh Sylvie tuh gak makan-makan. Ditanya sama ibunya kayak kenapa gitu. Nah Sylvie ceritalah kalau dia itu masih takut karena warga-warga gak suka sama dia. Karena pas pertama kali Sylvie datang ke desa itu, warga-warga desa tuh kayak ngeliat Sylvie tuh kayak serem gitu. Nah di situ ibu tuh kaget banget Bihnat. Dan dia bilang kayak, kalau misalnya Sylvie masuk desa, pasti si ibu tuh bisa ngeliat. Karena saungnya ibu itu tuh bener-bener di tengah desa. Bingung lah Sylvie, kenapa tiba-tiba ibu yang gak pernah ngeliat Sylvie gitu kan. Akhirnya setelah ngobrol panjang lebar, di situ akhirnya ibu itu baru cerita lah kalau ternyata hutan yang ke arah rumah Herman itu sebenarnya udah coba ditutup aksesnya sama warga desa. Karena ujung jalanan itu tuh buntu ke jurang. Oh shit. Nah terus selain itu kata ibunya ya, gak ada warga desa yang tinggal di ujung hutan sana Bihnat. Ditambah lagi ibu itu bilang kalau beberapa bulan ke belakang banyak banget orang asing yang nyari orang hilang di desa ini. Dan orang-orang itu selalu ngarahnya itu ke arah rumah Herman. Dan pas dicari gak ketemu. Dan si ibu itu bilang semua orang yang hilang itu pasti perempuan Bihnat. Pas Sylvie udah mulai kayak tenangan, dia tuh ngerasa kayak HP dia tuh tiba-tiba geter gitu loh. Udah ada sinyal tuh. Dan pas dibuka HP-nya, ternyata dia ngeliat kalau ada pesan masuk dari Herman. Intinya Herman tuh ngechat Sylvie kalau Herman tuh bilang 1 jam lagi bakalan sampai rumah. Ya Sylvie panik lah, ketakutan banget kan. Akhirnya si Sylvie tuh bilang ke ibunya kalau dia tuh harus bener-bener cabut langsung ke kampungnya karena alasannya ibunya sakit gitu. Karena kan si Sylvie gak mungkin bilang karena ada Herman gitu kan.
si ibu itu akhirnya kayak nyuruh anaknya buat nganter Sylvie ke terminal dekat sana naik motor. Nah tapi karena Sylvie takut banget papasan sama Herman, Sylvie akhirnya kayak minjem jaket dan jilbab ke ibunya kayak biar nyamar gitu lebih. Nah dianterin lah tuh saat itu juga, dan OTW dari rumah ibu itu ke terminal sekitar 30 menitan. Di sepanjang jalan tuh Sylvie bener-bener kayak cuma dengar suara cewek teriak kayak tolong saya gitu. Dan bener aja Nat, hal yang ditakutin sama Sylvie itu beneran kejadian. Di tengah perjalanan, udah setengah jalan lah ya, tiba-tiba Sylvie papasan sama mobil Herman. Nah Sylvie ngeliat mobil itu tuh kayak ada Herman lagi nyetir, lagi marah-marah, dan di sebelah itu Yekti. Padahal kan selama ini Herman bilang kalau Yekti itu pulang kampung kan, dan gak bareng Herman gitu loh. Nah tapi di situ Sylvie bisa ngeliat jelas banget kalau di dalam mobil itu ada Herman lagi marah-marahin Yekti. Nah Sylvie akhirnya makin yakin Nat, kalau ternyata Yekti sama Herman tuh bukan cuma sebatas majikan sama pembantu gitu loh, tapi itu sebenarnya ada kayak hubungan rahasia yang emang ditutupin dari Sylvie. Dan yang bikin Sylvie juga makin gak tenang tuh pas papasan sama Herman adalah Sylvie ngerasa kayak makin jauh melewati mobil Herman, badannya dia tuh kayak makin ngerasa berat banget, dan jalan motornya tuh jadi kayak makin pelan-pelan gitu loh. Tiba-tiba pas Sylvie nengok ke belakang, Sylvie kaget banget Nat. Di saku pakaiannya dia tuh kan dia nyimpen kayak foto dia sama jengger ayam yang dibungkus gitu kan. Itu tuh ternyata pas Sylvie nengok ke arah sakunya, udah ada kayak jari tangan yang pucet gitu lagi masuk ke sakunya dia. Dan Sylvie tuh ngeliat kok tangan yang masuk ke sakunya dia tuh panjang banget. Tapi ternyata Nat, pas si Sylvie tuh coba ngurutin ke belakang, Sylvie sadar ternyata ada sosok perempuan yang kayak berantai gitu saling pegangan tangan satu sama lain, yang makin lama makin panjang, dan sumber tangan-tangan itu tuh asalnya dari mobil Herman. Oh shit. Dan mereka tuh jadi kayak berantai pegang-pegang gitu lebih. Nah kebayang kan? Kayak saling megang gitu. Iya. Saling berpegangan. Oh shit. Sosok-sosok itu tuh si Sylvie ngeliat kayak tiduran, dan semua sosok cewek itu tuh kayak kegesek sama aspal karena kan motor dia jalan gitu kan. Akhirnya setelah perjalanan panjang, si Sylvie tuh nyampe lah ke terminal. Sebelum naik bus, kebetulan banget kayak ada semacam warung gitu. Sylvie tuh sengaja lah beli obat biar kayak minum obatnya dan tidur di perjalanan gitu. Udah tuh dia naik bis, sengaja HP dimatiin sama dia. Sylvie OTW lah ke desanya. Perjalanan dari terminal itu ke desa Sylvie tuh sekitar 3-4 jam, dan untungnya perjalanan tuh lancar, gak macet sama sekali, dan Sylvie tuh full lah tidur. Nah karena desanya si Sylvie tuh agak jauh dan masuk, jadi tuh si bisnya itu cuman bisa nganterin sampai ujung desa doang, kayak ujung gapura gitu. Jadi mau gak mau Sylvie masuk jalan kaki lah tuh ke desanya. Pertama kali cerita ini gue cerita Nat, kalau pas Sylvie nikah itu, Sylvie kan kayak diajak cabut sama Herman gitu kan. Nah Sylvie tuh kan ngelewatin kuburan. Pas Sylvie masuk ke desanya lagi, itu bener tuh, Sylvie harus ngelewatin kuburan, dan dia tuh harus jalan kaki malam-malam karena di situ tuh posisinya udah jam 1 malam. Udah tuh Sylvie ketakutan, dia coba jalan aja, fokus lihat ke depan aja. Nah selama jalan kaki ngelewatin makam itu, Sylvie tuh denger kayak banyak banget suara riuh dari jauh. Dikit-dikit Sylvie juga kayak nengok ke arah suaranya, tapi kayak si Sylvie ngeliat tuh nggak ada sosok sama sekali. Dan dia lihat juga kayak ada sosok berkerumun gitu di makam, dan bentuknya tuh kayak macam-macam gitu Nat. Sama kayak waktu pas pertama kali Sylvie ngeliat di kuburan itu tuh banyak banget kayak ada sosok-sosok yang kayak pakai bajunya unik-unik gitu. Nah tapi kali ini sosok-sosok itu tuh cuma kayak merhatiin Sylvie doang gitu, gak gangguin gitu. Sylvie jalan lurus terus, pandangan dia tuh bener ke depan doang, sampai tiba-tiba Sylvie tuh kayak nabrak sesuatu kayak puk gitu. Nah Sylvie mau gak mau nengok ke depan dong, ke atas ya kan. Pas Sylvie nengok Nat, lo inget gak pertama kali banget gue cerita, gue bilang ada sosok cewek pucet yang bagian badannya tuh udah tinggal tulang belulang doang, dan si sosok cewek itu bilang kayak kalau mau pergi di kuburan di makam ini aja. Nah ternyata di malam itu sosok itu tuh ada di depan Sylvie persis, lagi senyum, dan sosok ini bilang gini Nat, kenapa pulang, kan belum mati. Anjir. Nah yang lihat kayak gitu ya Sylvie panik banget lah, lari lah tuh dia. Akhirnya dia lari, dia tuh ngeliat dan dia sadar kalau kondisi desanya dia menurut dia tuh udah banyak banget yang berubah. Dari bangunan rumah warganya, terus jalanan juga udah mulai diaspal,
Sama beberapa kali tuh Sylvie ngeliat kayak ada tetangga-tetangga asing tuh baru tinggal di sana gitu. Udah tuh si Sylvie buru-buru nyamperin rumahnya, dan dia kaget banget Nat. Ternyata bukan cuma desanya doang yang kelihatan asing, tapi rumahnya pun dan halamannya pun juga asing karena kayak berantakan banget, kayak nggak kelurus gitu lah. Sylvie nyampe rumahnya, dia coba tuh ketok-ketok berkali-kali kayak assalamualaikum, assalamualaikum gitu.